Karena orang sekarang lagi happy, lagi enjoy, ya kan? Ibaratnya kayak even monkey can make money mungkin gitu kan bahasanya. Ya, gue justru akan lebih hati-hati di sana. Nah, gue akan lebih agresif lagi kapan? Nanti kalau orang udah mulai takut lagi. Teman-teman partisipasi di emas ini adalah membeli ekspektasi. Kita beli masa depan. Kita beli mungkin ya nama-nama orang di belakangnya. Itu emas ini unik gitu. Sebenarnya kalau dari segi fundamental ya red flag lah ya. Buat mereka sebenarnya nggak penting. Pertanyaan mereka adalah Rifan bakal partisipasi nggak di emas? Oke, ini emas lagi heboh banget ya, soalnya dia penawaran umum tanggal 17 sampai 19 September, lalu IPO-nya itu tanggal 23. Lalu gara-gara IPO itu jumbo, dan gue yakin banyak banget yang tanya-tanya, pengen tahu tentang emas, gue hadirkan narsum yang expert di sini. Thank you bro. Thank you juga bro. Lagi. Soalnya banyak bro yang nanya gue, Koleon itu emas bakal arak berapa kali? Itu emas bakal multi-bagger atau enggak? Ya, mari kita diskusi, soalnya ini bakal jadi menarik buat teman-teman yang mau beli sahamnya waktu IPO, nggak mau partisipasi waktu IPO, tapi menurut gue yang lebih penting itu adalah pelajarin thought prosesnya. Ya, kita nggak peduli lo beli emas atau enggak, we don't care, gitu kan? Kita juga belum tentu partisipasi, gue juga nggak tahu gue mau partisipasi atau enggak, ya. Jadi ambil pelajarannya aja. Jadi kita bakal bahas emas, tapi sebelum itu seperti biasa, gara-gara gue sekarang ada duit di refund, jadi kita bahas dulu nih portonya kita kayak gimana. Silakan bro, sekarang update porto. Gue nggak pernah ngecek, jadi gue ngecek portonya itu di podcast. Gue nggak pernah buka aplikasinya, kecuali cuma buat approval doang. Cuma buat approval, lu suruh gue beli apa, gue approve. Sebenarnya alasan beli apapun gue juga nggak baca. Pokoknya tanya cuan atau malah bocuan gitu. Nah, tapi kan gue ada satu conviction, gara-gara bro refund ini bakal mengupdate portfolionya Leon di sini, udah pasti alasan buat belinya adalah hal yang positif. Soalnya kita udah ada kesepakatan, oke bro, ini kita gue masukin duit buat studi kasus ya, buat seru-seruan gitu. Cuman kita ngomongin, kalau misalnya ada drawdown, kita bakal ngomongin juga. Sayangnya, atau mungkin bukan sayangnya lah, untungnya gue belum pernah diberikan kesempatan untuk bahas tentang drawdown. Soalnya kan ada 3 case, case cuan, case sideways, sama case drawdown. Sekarang cuma ada case, biasanya kemarin-kemarin cuan doang. Oke bro, gimana sekarang portfolio kita? Oke, ini gue coba update ya kalau ya. Jadi ini adalah per sehari H-1 sebelum kita podcast. Portfolio sekarang tumbuh sekitar 21%. Berarti sama kira-kira kayak last podcast ya. Last podcast itu 19, sekian ya. Naik tipis lah, naik tipis. Gimana sih lu, masa nggak 40%? maaf kan lu punya nasabah emang orang gila ya. Kan gue maunya ini bro 100% sekarang. Kan 4 bulan harus 100% ya. Enggak. Oke. Aduh, oke. Jadi kalau per podcast ini 21% versus last podcast mungkin di 19%-an ya gitu. Nah, jadi sekarang NAV-nya Leon dari 1 miliar menjadi 1,21 miliar. Seperti itu. Kemudian kalau dari sisi equity dan cash-nya saat ini gue tumpuk cash cukup besar, sekitar 40% versus equity yang 60%. Jadi emang gue desain itu sekitar 60-40 for now gitu. Ini menarik banget bro. Soalnya kayak, kenapa lu 40% cash? Oke, jadi pertama adalah ini sebenarnya agak beda dengan yang waktu kita podcast kemarin kan. Kalau kita podcast kemarin lumayan ini ya. Nah, kenapa gue sekarang ke 40% cash? Pertama karena as we know IHSG ke 7.900 sampai 8.000 gitu kan. Nah, jadi kalau salah satu prinsip gue adalah ada saatnya kita agresif, tapi ada saatnya juga kita harus hati-hati. Sama lah kayak kita main bola, ada waktunya kita nyerang, ada waktunya kita bertahan gitu kan. Nah, kalau gue lihat sekarang ini di pas lo kan waktu itu bulan Juni kan, Juni, Juli, Agustus itu waktunya kita untuk nyerang, ya kan? Tapi di September ini gue lebih memilih untuk bertahan. Nah, pertanyaannya why? Ya, pertama kalau kita lihat secara kenaikan IHSG dari 6.000 ke 8.000 itu kan udah 31%, Bu, dalam waktu sekitar 2 bulan. In history itu kenaikan yang bisa dibilang above average, di atas rata-rata. And I believe kalau misalkan IHSG itu naiknya di atas rata-rata, itu biasanya itu akan disertai dengan koreksi. Nah, koreksi ini bisa datang dari mana? Bisa datang dari data makro, bisa datang dari data non-makro atau non-ekonomi. Seperti misalkan kayak kemarin tuh, waktu demo yang tentang DPR, ya kan? Terus kemudian waktu reshuffle Bu Sri Mulyani. Nah, itu kan ada drawdown tuh. Nah, gue tetap ada beliin juga, cuman gue akan lihat
kayak situationalnya seperti itu. Jadi kalau misalkan kayak ISG-nya belum dikasih waktu kesempatan untuk koreksi, ya gue akan lebih memilih untuk ya udah kita tetap cash 40%. Nah, sebenarnya kan ada dua skenario nih, Bu. ISG terus running atau ISG koreksi. Nah, menurut gua dengan kondisi kita 60-40, both sides kita ready. Kalau misalkan market terus naik, ya kan, saham-saham kita bisa naik lagi, Porto naik lagi, tapi kalaupun ISG turun, kita punya 40% cash yang dimana kalau misalkan orang sekarang 100% saham, begitu ternyata skenario kedua yang terjadi, mereka nggak ready, cuma bisa nonton. Nah, jadi gue mengantisipasi untuk kedua skenario tersebut. Menarik ya, menarik. Gue punya beberapa follow-up question buat yang ini sih. Soalnya gini, kemarin kan sempat ada koreksi. Ada 2 hari lah kita koreksi. Pertama itu 2 periode gitu ya. Pertama itu waktu demo, kedua itu waktu Bu Sri Mulyani diganti dengan Pak Purba gitu kan sebagai Menteri Keuangan. Kenapa lu tidak mengambil momentum waktu saat itu koreksi, lu serok gitu? Masukin banyak, kenapa? Enggak, sebenarnya kalau in your case kita serok. Iya. Kita ada beli juga saham waktu itu. Nah, ini menariknya. Jadi waktu ISG-nya nggak koreksi, gue nggak beliin. Tapi waktu kemarin ISG koreksi, itu gue beliin. Nah, pertanyaan gue mungkin kenapa nggak serok lebih banyak? Misalnya sampai cashnya sisa 30%, 10%. Soalnya kan udah koreksi tuh. Iya, iya. Karena gue melihat tetap ada kemungkinan ISG koreksi. Gitu. Nah, kalau ditanya nih, kadang kan ditanya alasannya apa? Kadang kita nggak bisa menebak dan kita nggak pernah kepikiran, ya kan? Mungkin bisa jadi dari kebijakan pemerintah yang misalkan nanti dipersepsi negatif, bisa jadi isu sosial politik, apapun itu. Tapi intinya yang gue pelajari adalah tadi ketika ISG naik cukup signifikan dan di mana sekarang kenaikannya adalah di atas rata-rata, ya in my experience itu biasa akan disertai dengan koreksi. Nah, gue pingin kita tuh lebih agresif itu adalah pas nanti ISG ada koreksi. Nah, itu menurut gue akan lebih in longer return ya, in longer period, returnnya akan lebih besar gitu. Atau kan sebenarnya bro ya, lu masukin aja semua equity. Nanti kalau bisa koreksi, nanti gue nambahin lagi. Nggak usah ditahan-tahan bro. Ajar aja. Nanti kalau misalnya Leon lagi koreksi, siap tambah. Ajar aja. Gila nih orang. Ini juga konservatif sekali. Mungkin gara-gara gue sekarang udah ketemu sama manusia berbagai berbagai spektrum gitu loh. Jadi gue ketemu dulunya kan gue kan relatively konservatif. Besok gue dipertemukan sama manusia yang di ujung sana yaitu Andri Hakim itu kan. Jadi gue kegeser gitu kan. Jadi gue udah siap nih mau agresif dan juga mau ini. Ya lu mau tambah sebenarnya tambah aja bro. Nanti kalau misalnya pakai market crash gue bakal tambah. Siap. Cuman ini ya mungkin nambahnya yang di akun kedua lah supaya nanti ketahuan dia cuma segitu. Kan? boleh. Walaupun mungkin gue ngerti juga pikiran lo, nanti lu tambahnya di situ yang private, nanti waktu drawdown, waktu di podcastin kelihatan. Oke lah. Gue ngerti juga sih posisi lu. Emang nggak, gue bikin kehidupan Rifan susah. Maaf ya guys. Oke, tapi boleh share nggak bro? Lu belinya saham apa aja? Oke, ini kalau kita podcast, ini lupa. Jadi ini kalau kita against ISG ya. Jadi per tanggal berapa nih? 12 September ya kemarin, portfolio naik hampir 21%, ISG itu naik 11,5%. Ya lumayan lah, 2 kali lipatnya ya dibandingkan dengan ISG. Nah kalau misalkan untuk saham-sahamnya belum jauh berbeda dibandingkan dengan last podcast. Masih ada nama-nama kayak SMA, kemudian ada BBYB, kemudian ada ASA, kemudian ada BTPS gitu. CDIA lu udah jual ya? Atau lu nggak consider di sini aja? Ya itu kan cuman dikit kecil lah ya gitu. Tapi belum dijual ya? Apa? Belum dijual? Belum. Oke. Gitu. Nah cuman ada satu nama nih yang baru masuk bro. Iya. Yaitu BWPT. Ya, soalnya kan kalau misalnya kita lihat top 3-nya itu SCMA, BBYB, BWPT kan. Kalau misalnya SCMA sama BBYB kita udah pernah bahas. Jadi nanti kita paling gue minta lu ceritain tentang BWPT-nya kali ya. Oke, boleh. Yang bawah ini permintaan gue buat nge-hide supaya gue takutnya kan kalau misalnya harganya itu masih belum naik nanti menjadi call buat teman-teman beli gitu. Bisa di sini kan bukan gue nggak peduli kalian beli atau enggak lah. Di sini cuma buat pelajarin bersama gitu, alasannya apa gitu kan. Ya, jadi gue minta itu. Cuman ada berapa saham total? Ini total ada 8. 8 tapi yang merah berapa sekarang? Yang merah nggak ada.
Emang sombong ya. Nah itu kan menarik bro. Kan soalnya kan sekarang market bukan yang lagi naik banget lah, udah sideways dalam waktu berapa lama kemarin kan. Kenapa menurut lu kayak gitu? Kenapa nggak ada yang merah? Kenapa nggak ada yang merah ya? Pertama karena timing buy-nya. Jadi pertama kita beli memang saham yang relatively quote unquote pas kita masuk itu belum jalan. Nah, jadi artinya kita masuk di harga yang valuasinya murah, secara volatility juga waktu itu masih minim, ya kan? Secara volume juga mungkin belum terlalu banyak yang partisipasi. Nah, jadi kita masuk itu di harga yang relatif murah lah, seperti itu. Nah, biasa kan kalau misalkan banyak orang itu lebih suka ngambil pas harganya udah naik, ya kan? Dan di mana itu akan rentan koreksi. Nah, kalau gue style-nya memang nggak terlalu suka yang kayak gitu. Gue sukanya adalah justru dan yang gue rekomen ke misalkan ke klien itu adalah ya kita justru beli pas market belum rame, ya kan? Karena kalau misalkan market udah rame, ya kita susah nih mau dapat beggar gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu sih. Ya, kenapa nggak ada yang merah atau belum ada yang merah? Iya. Gue baru ini kan hari apa sih? Hari Selasa ya? Jadi Selasa ya. Selasa. Gue Ini hari apa ya? Gue lupa. Selasa. Ya gue hari Sabtu tuh baru ketemu sama Cinta Laura. Gue duduk di sebelah dia. Oke. Dia ternyata masukin dia nasabah lu yang lebih awal daripada gue katanya. Iya. Dia masuk batch Januari kalau nggak salah. Januari Februari. Iya. Ya. Dia bilang ke gue katanya udah cuma 30%, I'm very happy, very fun gitu. Luar biasa loh ini orang. Itu 30% itu kalau gue nggak salah ingat itu pertengahan tahun loh. Oh itu bukan angka litesnya ya? Bukan. 30% tuh seingat gue itu adalah angka Juni. Berarti sekarang lebih naik lagi. Soalnya kan Juni ke sekarang kan, gue kan batch Juni kan. Yeah. Batch Juni. Berarti dia kalau misalnya gue 20%, berarti 50%. Gila. Ya kurang lebih lah ya. Lebih seperti itu. Mantap. Tapi the fact that dia itu nggak tahu persentase berapa, kebanyakan duit Cinta. Nggak tahu portonya berapa. Cuma tahu dapat 2 beggar Cinta. Wih. Oh, 2 yang beggar. Ada 2 yang beggar. Ya. Kalau gue kan satu hampir. Satu sebenarnya udah tuh. Udah gue TP, yang SMA itu udah gue TP parsial. Nah ini tinggal ya sisa dikit lah. Berarti sebenarnya Cinta lebih jago pada gue bro. Dia punya portfolio lebih cuan di refund daripada gue. Lo ngefur lah. Jualin portfolio Cinta dulu gitu. Kasih gue lewatin, baru dia balik lagi. Supaya gue bisa bilang gue lebih cuan daripada Cinta. Iya dong, jangan kasih dia menang daripada gue. Tapi ya gue di sini pengen bilang Cinta itu adalah orang yang sangat luar biasa, sangat baik. Menurut gue dia artis salah satu yang pinter dan ya gue baru sadar bahwa dia tuh ternyata sebaik itu. Banget. Iya, orangnya sangat humble. Oke, sekarang kita balik lagi ke emas bro. Topik utama kita. Ada lagi nggak yang lu pengen ngomongin dari segi portfolio gue? Portfolio kemarin paling ya ini yang yang BWPT ini. Oh iya BWPT, that's right. Iya, kita ngomong BWPT. Yang BWPT ini kemarin tuh. Sebentar, sebelum BWPT thought proses kayak gimana? Coba kita lihat dulu dong sahamnya kayak gimana. Oke. Kita bisa nebak lah ya, teman-teman yang ngikutin podcast gue sama Rifan udah bisa tahu. Dan gue sebelum lihat pun juga ya gue udah bisa bayangin lah gitu. Google aja bro, Google. Oke. Nah, seperti biasa ya teman-teman ya kita udah tahu yang Rifan suka itu kayak gimana ya, pendaki gunung gitu ya. Oke bro, silakan dibahas BWPT. Ini Eagle High Plantations, gue yakin banyak orang juga nggak ngikutin ya. Iya. Oke, nah jadi gue mungkin 4T ya, 4,5T. Iya, market cap-nya ya. Highest bro tuh, highest-nya. Minus 90%, minus 80% loh. Iya. Dari ATH 1.200-an lah kurang lebih. 1.200-an. 1.400. Oke, nah ini gue coba buka research gue ya tentang BWPT. Minus 80-90% dari ATH. Saham-saham yang Rifan suka lah pokoknya. Dan selalu di luar dari gue punya universe. Ya. Oke, mulai dari mana ya? Mungkin bisnis model dulu kali ya, Bro ya. Jadi BWPT ini ya sebenarnya dia adalah saham CPO ya. Jadi ya sama lah dengan misalkan kalau nama-nama yang lebih dikenalkan misalkan kayak Ali, Elsip, kemudian TAPG. Nah, cuman bedanya kalau BWPT ini dia miliknya adalah punyanya si Raja Wali Group. Jadi beda kepemilikan aja gitu. Nah, secara bisnis model dia banyak jual produk upstream seperti CPO dan PKO. Kemudian dia juga ada biomasa.
Nah, dia ada jual kayak tandan kosong, cangkang dan lain sebagainya. Dan kemudian dia juga masuk ke carbon saving seperti itu. Nah, jadi dia sebenarnya pingin supaya semua dari kelapa sawit ini bisa dimanfaatkan bukan hanya untuk CPO dan PKO-nya aja, tapi waste-nya. Nah, waste dari kelapa sawit ini kan bisa digunakan untuk biomass tadi seperti itu, termasuk penyerapan karbonnya. Nah, jadi kurang lebih ini adalah bisnis modelnya dari si BOPT. Nah, pemegang sahamnya ya sekitar 37%, 37,7 itu adalah Raja Wali Capital International. Nah, ini mirip dengan atau sama lah ya dengan Archie. Nah, Archie kan juga punyanya Raja Wali Group, ya di belakangnya adalah Peter Sondag seperti itu. Ya, kemudian kepemilikan masyarakat itu sekitar 25%. Nah, kemudian ini tadi historical price-nya. Nah, apa yang menyebabkan penurunan dari ATH? Yes, jadi kan kalau misalkan tadi kita lihat kan si BWPT ini sempat harga sahamnya paling tinggi 1.400 ya kan, terus turun sampai ke 60 perak tuh, ya kan? Sempat turun ke 60 perak? Sampai 60 perak. Wih. Kita masuk di 100-an. Wih. Oke, berarti pertanyaan adalah alasannya apa? Pertama alasannya adalah kenapa dia bisa ATH? Saat itu apa yang dipercayain sama market? Oke. Lalu setelah itu adalah apa yang menyebabkan penurunan segitu drastisnya? Oke. Itu minus 90% lebih itu. Yes. Nah, jadi memang kalau kita bicara tahun mungkin 2014 sebelumnya gitu ya, CPO lagi bagus, secara industri bagus, harga bagus, ya otomatis ya hampir semua CPO juga naik lah ya. Nah, cuman yang membuat dia turun itu adalah di tahun 2015 sampai 2019 mengalami kerugian. Nah, di saat mungkin emiten CPO lain itu cuma mengalami penurunan harga, BPT ini merugi. Nah, kita bisa lihat di sini ruginya juga nggak main-main, ya. 2015 itu negatif 181 miliar, 2016 negatif 391 miliar, sampai yang paling gedenya adalah di 2019 negatif 1,1 triliun rupiah. Padahal secara pendapatan ya stagnan aja gitu kan. Nah, dari sini kita bisa ambil apa? Ya, salah satu penyebabnya adalah kenapa meskipun pendapatannya flat gitu ya, tapi ruginya itu bisa gede banget. Nah, apa penyebabnya? Satu, ya penurunan harga CPO itu secara makronya, ya, terus kemudian dari segi makro juga ada bencana kekeringan. Nah, tapi yang lebih menyebabkan kenapa BPT ini adalah sampai mengalami kerugian, lu lihat nih, dia punya beban bunga. Interest expense-nya BPT 2014 itu cuma 138 miliar rupiah. Nah, terus naik di 2015 jadi 467 miliar, 2016 jadi 648 miliar, sampai di 2019-2020 itu adalah 900 miliar lebih. Nah, jadi dia punya pendapatan masih flat, cuma karena beban bunganya ini naik signifikan, ya secara bottom line dia mengalami kerugian. Gitu. Nah, jadi ini yang sebenarnya menyebabkan kenapa sampai BPT ini rugi gitu loh. Nah, turnaround story-nya adalah itu mulai di tahun 2020 sampai ya 2025 ini. Nah, kalau lo lihat ya beban bunga BPT dari tadi itu 1920 di 900 miliaran, begitu masuk ke 2021 turun ke 715 miliar. Kemudian di 2022 581 miliar dan terus turun sampai terakhir di 2024 kemarin itu di 479 miliar rupiah gitu. Jadi udah turun setengahnya. Nah, terus ini kalau di sebelah kanan, ini kalau kita lihat secara COGS-nya, jadi bukan hanya beban bunga, tapi COGS-nya dia itu juga naik dari 2014 sampai 2019. Nah, sama. Begitu di 2020 sampai 2024, COGS-nya turun. Ini gue hitung COGS relatively itu pendapatannya si BPT itu mengalami penurunan. Berarti kan kita bisa lihat nih, oh, satu di sisi COGS-nya turun, sisi lain beban bunganya turun. Ya kan? Nah, jadi ibaratnya dia mengurangi pinjaman, dan juga dia melakukan efisiensi. Nah, itu adalah langkah perbaikannya. Nah, impact-nya ke bottom line seperti apa? Dari yang tadinya di 2019, 2020 itu masih merugi, ya 2021 juga masih merugi. Nah, begitu di 3 tahun terakhir, nah mulai turnaround nih si BPT.
Cuman memang di 2022 itu belum gede ya, baru 13 miliar, 2023 160 miliar, nah 2024 ya itu 272 miliar rupiah gitu. Nah jadi internalnya dapat, ada perbaikan, ada efisiensi, ditambah lagi dengan as we know di 2024 akhir ke 2025 ini ya harga palm oil lagi mendukung, balik lagi ke 4.200 ringgit Malaysia per metric ton gitu. Nah jadi kurang lebih itu adalah story-nya si BPT. Nah nextnya apa ya? Untuk langkah ekspansinya adalah ya dia akan tambah pabrik lagi di Kalimantan Timur. Dia juga lagi bangun pabrik namanya Dia lagi bangun pabrik kernel crushing plant gitu. Jadi supaya ada revenue tambahan juga gitu. Nah, waktu gue rekomen ini ke Leon waktu itu masih di 100-an ya. Jadi valuasinya waktu itu masih cukup murah ya dengan PBV sekitar 0,7 kali, kemudian PE sekitar 6,5 kali. Ya, jadi waktu itu gue bilang ke Leon, ya ini menarik nih karena secara makro CPO juga lagi bagus ya kan. Terus Raja Wali Group as a whole juga namanya juga lagi oke. Nah ini cocok nih narasinya, secara fundamental juga ada perbaikan kinerja, turnaround. Nah jadi makanya kenapa gue rekomen ke Leon waktu itu. Iya. Ini bukan rekomendasi beli ya, ini harga udah naik. Ya. Yeah. Yang dikasih Jok ini yang harganya udah naik ya guys. Jadi jangan kata Korifan BPT bagus ya kan, HK langsung. Nah. Ini makanya yang gue kasih Jok adalah yang udah naik sekali lagi. Yang gue pengen sharing adalah ya kita pengen belajar bersama lah, thought prosesnya apa gitu. Terus lu tuh udah pantau saham ini udah dari kapan? Pantau saham ini sebenarnya kalau CPO itu udah setahun terakhir. Nah, cuman kan beberapa udah naik dulu nih, ya kan? Udah kayak TAPG lah, udah naik, LSIP udah naik segala macam. Nah, waktu itu gue pantau gitu kan. Saham apalagi sih yang belum naik gitu kan. Nah, salah satunya adalah BPT ini. Nah, gue sebenarnya udah mulai tertarik ini dari ya 1-2 tahun terakhir yang pas dia dari rugi jadi untung. Cuman kan untungnya waktu itu masih 12 miliar, masih kecil banget kan. Nah, begitu di 2020, terus 2022 kan waktu itu juga CPO tuh belum dapat angin lah. Masih coal-minded ibaratnya. Nah, 2023 juga belum terlalu gimana-gimana CPO-nya. Nah, 2024 tuh sebenarnya udah mulai masuk ke radar gue gitu kan. Nah, ditambah di 2025 ini ceritanya kan berbalik nih. Call-nya turun, CPO-nya naik. Nah, jadi kan ada appetite market yang pindah gitu loh ke CPO. Lu boleh kasih juga lagi gak sih yang portfolio gue ya? Kayak ini lu masukin berapa? Berapa persen? Berapa persennya ya? Coba gue balik dulu. Oke, nah jadi kalau secara persentase itu memang nggak terlalu gede. Jadi yang gede itu waktu itu masih di BBEB SMA, cuman kan udah kita taking profit parsial ya. Iya, SMA yang kita udah jual ya. Iya, gitu. Nah, BPT itu sebenarnya belum terlalu gede, cuman baru 3%-an dikit gitu. Nah, terus cuman kan harganya waktu itu emang udah naik ya. Jadi gue nggak terlalu rekomen lagi untuk dipaksa beli gitu. Ya. Nah, ada orang nggak sih yang nanya kayak gini ya, kayak kira-kira lu kenapa cashnya segini, harusnya beli lebih banyak dong. Kan kalau misalnya beli lebih banyak, kan equity ini kan misalnya ini kan cash 500 kan. Let's say lah, kita gampang aja. Dulu kan awalnya kan gue masukin 1 M. Kalau misalnya cashnya 500, berarti kan equity awalnya itu 500. 500 jadi 730 itu kan plus 40-an%. Ya kan, 46% gitu kan. Kan kalau misalnya lu masukin semuanya equity kan, gue harusnya bisa dapat 46% gitu. Nah, lu apakah ada orang yang menanyakan seperti itu, atau enggak kayak lu sendiri gitu? Lu ada kayak regret gak sih? Tahu gitu gue harusnya masukin equity lebih banyak gitu. Enggak, karena kalau gue tuh tipikal yang disiplin gue. Maksudnya gini, gue tahu risiko. Jadi gini, style gue adalah gue itu kalau masuk pasti nggak lamsam. Jadi gue akan lebih berhati-hati, ya kan. Nah biasanya gue ketika masuk itu gue akan siapkan skenario terburuknya dulu. Jadi artinya adalah waktu kita masuk ke BPT di 115-an ya kan. Nah, waktu itu tuh gue udah ambil antisipasi kalau misalkan dia turun ke 110, 100 atau even lower gitu kan. Jadi kebetulan nggak turun. Makanya nggak ditambah. Betul. Lu nggak ngejar kalau misalnya naik. Gue ngejar tapi ada batas atasnya. Jadi gue kalau setiap rekomendasi itu ada namanya best buy bro. Jadi best buy itu adalah kayak gue hitung nih berapa sih dia punya intrinsic. Ya misalkan kalau case-nya BPT kalau hitungan gue adalah 160-170 gitu kan. Harga waktu kita masuk adalah di 100-110. Berarti kan marginnya itu sekitar 40-50% kan. Nah, gue tuh biasanya akan ambil contoh nih misalkan in case-nya BPT adalah gue akan maksimal beli itu kalau misalkan not more than 120 misalkan gitu.
Nah, I'm more than happy kalau misalkan dia koreksi lagi, tapi kalaupun misalkan naik ke 120 itu batas atas gue. Kalau dia naik lebih tinggi lagi, itu udah masuk ke namanya area hold. Nah, area hold menurut gue nggak usah dikejar, ya kan? Nah, terus ada namanya area taking profit. Nah, jadi gue selalu bagi seperti itu, Jadi gue nggak pernah yang kayak, tahu gitu begini. Menurut gue, ya kalau kita terus terpaku ke situ, ya kita ya akan terus hidup dengan penyesalan kan, selalu begitu kan. Belinya kurang banyak, kalau beli nggak banyak, beli belum banyak, kalau sahamnya naik, rasanya beli belum banyak. Tapi kalau misalkan saham turun, tahu gitu gue nggak beli gitu kan. Dan kalau misalnya lu udah take profit pun, kita nggak jual di top ya. Pokoknya life is full of regret. Makanya kayak SCMA, ya SCMA itu kan mungkin gue show dikit ya. Misalkan kayak SCMA itu, nah ini, gue jual itu di 334. Which is, ini historical sell. Ini historical sell, ya kan. Nah, gue kan berkala nih, 230, 280 sampai 330. Ini gue punya transaction history ya untuk SMA ya. Gitu. Ini kan kita belinya adalah di berapa nih kalau lihat nih, 160, 150. Nah, ini kan yang gue bilang nih, I'm more than happy to add to your portfolio kalau misalkan harga turun nih. Ini kan lo lihat nih, 166, 162, 150, 145. Jadi kayak gue udah siapin nih sampai dia ke berapa itu gue akan average down gitu kan. Nah terus kemudian gue mulai sellnya itu kalau misalkan udah, ini kan waktu itu 180 gue lepas dikit karena yang waktu itu gue sempat mention. Terus di 195, 230, 288. Nah menurut gue udah dihargain itu udah nggak worth it untuk dikejar gitu. Jadi ada best buy-nya berapa, ada target sell-nya berapa. Nah price in between itu kita hold aja. Bisa berubah nggak tengah jalan? Bisa. Kalau misalkan ada changes di fundamental gitu-gitu. Betul, kan. gitu. Ya. Ini menarik sih. By the way, ini mungkin teman-teman belum lihat ya. Gue lagi batuk jadinya gue ambil kayak ginian. Dan teman-teman banyak kan kadang-kadang komplain, Leon lu nggak sediakan air putih. By the way, gue lupa sediakan air putih. By the way. Biasanya itu gue selalu sediain, tapi kita taruh di bawah. Lu mau air putih nggak bro? Telah ambilin. Gue baru mau tepuk dada. Gue bilang, gue biasa selalu menyediakan, tapi off cam gitu. Tapi kali ini pertama kali gue beneran lupa. Satu. Nah gini bro, kan gue bisa ngerti sebuah kedisiplinan itu tuh mungkin relatively gampang ya kalau misalnya uang itu punya kita sendiri. Cuman kalau misalnya kayak gue tuh kadang-kadang kan juga ngebantuin inilah kayak keluarga gue gitu, kayak ibu mertua gue atau ya keluarga deket lah, ya kan kasih tau mereka buat beli apa, jual apa segala macam kan. Dan ya walaupun itu kita selalu bilang lah ini lu tanggung sendiri ya kalau misalnya lu beli ya gitu kan. Cuman ya tetap aja bro kalau misalnya turun kan ada feel guilty-nya juga gitu kan. Dan itu kan uangnya sebenarnya kalau misalnya buat gue tidak lakukan secara profesional kan. Maksudnya gue nggak jual service itu ke orang lah. Tapi dengan itu pun gue ada sedikit beban mental gitu. Ya kan kalau misalnya rugi gue tetap nggak enak. Walaupun kalau untung gue nggak apa-apa ya. Kalau misalnya untung ya tetap gue tetap traktir orang tua gue. Tapi kalau misalnya rugi gue tetap nggak enak. Nah, kalau lu gimana bro? Gimana caranya lu memanage sebuah psikologis ya? Terutama misalnya waktu demo kemarin, waktu Ibu Sri Mulyani itu digantikan. Maksudnya tetap kan sekarang tiba-tiba, oke nih kayak dari segi market recover, mereka bisa melihat, oh Pak Purba ternyata asik juga orangnya gitu kan. Market balik. Tapi itu kan saat ini. Saat ini mungkin kita bisa, kita tenang-tenang aja gitu kan. Cuman saat itu bro, saat itu bisa aja ya gue sih belum cek juga ya apakah ada inflow dari asing tiba-tiba udah balik atau enggak segala macam. Cuman kemarin kan outflow dari asing besar sekali waktu Ibu Sri Mulyani tiba-tiba mundur gitu atau ya dari reshuffle gitu kan. Nah lu gimana bro? Kayak cara lu memanage lu punya psikologi dengan lu udah manage uang ratusan miliar dan duitnya itu adalah bukan duit orang yang tidak lu kenal itu. Ini duitnya Cinta, duitnya gua gitu kan. Kalau misalnya minus sudah keluar-keluar. Gimana bro? Ya, nah itu makanya that's the point sebenarnya bro. Kenapa tadi misalkan pertanyaannya kenapa nggak lu kejar? Ya kan? Kalau misalkan di portfolio gue pribadi, misalkan gue kejar, bisa aja gue kejar. Ya kan? Cuman kan masalahnya adalah it's all about trust kan. Orang kalau misalkan negatif, ya kalau positif kan ya pasti happy. Tapi kan kalau negatif, nah ini kan yang kadang ada yang bisa paham, ada yang bisa nggak paham juga gitu kan. Nah itu makanya up only bro, up only ya. Saham up only.
Nah, makanya itu yang sebenarnya pengen gue jaga banget gitu loh. That's why kenapa gue agak lebih cautious dalam hal advisory ini gitu bro. Karena gue nggak pengen orang keluar dari misalkan after di service mereka mengalami kerugian gitu loh. Lebih baik gue kasih keuntungan yang moderate lah 15-20% ketimbang misalkan gue terlalu agresif tapi malah dia berakhir dengan kerugian. Nah itu yang benar-benar gue pengen jaga karena kan it's all about nama baik juga lah ya, trust gitu kan. Nah itu satu. Terus kemudian tadi mengenai VIR. Nah kalau VIR itu gue biasanya gini, gue akan lihat dulu sebenarnya problemnya apa nih. Triggernya apa ya, terus kemudian gue akan coba untuk menganalisa, oke, misalkan kayak case-nya kemarin Sri Mulyani gitu kan, atau demo gitu kan. Nah ini relevansinya kemana? Kalau misalkan relevansinya adalah langsung ke emiten yang gue pegang, mungkin gue akan namanya adalah reduce position, ya kan? Tapi kalau misalkan ini tidak berhubungan dengan emiten yang lagi kita pegang, ya justru gue akan add position. Jadi gue mencoba untuk menggunakan yang namanya reverse psychology. Nah, reverse psychology ini adalah ketika orang lain berpikir A, gimana kita menggunakan antitesisnya. Nah, justru gue melihat dengan adanya dinamika market seperti ini, kita tuh bisa ngambil cuan dari sana. Gitu. Di saat orang lain takut, justru berani nggak kita untuk take the risk ya, untuk kita against the market. Malah kita tambah posisi, ya kan. Terus kemudian kalau misalkan, nah, sama halnya kenapa tadi gue sekarang ini agak lebih konservatif 40% cash, karena orang sekarang lagi happy, lagi enjoy, ya kan. Ibaratnya kayak even monkey can make money mungkin gitu kan bahasanya. Ya, gue justru akan lebih hati-hati di sana. Nah, gue akan lebih agresif lagi kapan? Nanti kalau orang udah mulai takut lagi, gitu. Jadi apa namanya, kita kan kalau di stock market itu kan is a long term journey, ya kan. Kalau advisory misalkan 1 tahun, ya kita punya 1 tahun kok, santai aja gitu. Jadi kayak gue bilang itu ada waktunya kita berburu, ada waktunya kita ya nikmatin aja profit, gitu sih kurang lebih, Bu. Apakah semua klien itu lu rata-rata sama? Misalnya nih, kalau misal lu kan, soalnya kita kan ya apakah semua orang lu nganggapnya itu secara cash position lu mirip-mirip gitu. Jadi untuk klien-klien yang mulainya itu di Juni, batch gua, itu mereka 40% cash juga berarti. Iya, jadi kurang lebih kalau yang di batch Juni itu sekarang sekitar 60-40. Ya, terus kemudian sama kalau misalkan kayak di yang Januari, Februari kurang lebih sama lah ya. Jadi itu udah ya, ada yang 20, 30, 40 plus itu juga ada. Ya itu gue bilang tuh, ya ini waktunya kita untuk konservatif dulu aja, enjoy profit dulu aja, ya kan, kita tarik napas dulu gitu. Cuman lu udah gue udah kasih lu lampu hijau bro, sekarang bro. Pokoknya kalau misalnya lihat opportunity hajar aja bro. Kalau misal kurang top up. Tambah 1, 2, 3, 4, 5 silakan hajar. Unlimited Public challenge di sini supaya seru kan. Kan kalau podcast gini kan, soalnya gue suka apa namanya ya ini kan edukasinya kan open portal. Open portal, jadi gue tuh kepengen berusaha buat apa ya, soalnya banyak banget gue lihat tuh di sana yang cop-cop, oh gua cuan multi bagger 500% segala macam, screenshot gitu-gitu. Cuman ya lu berapa lot, lu berapa persen dari portfolionya gitu kan. Maksudnya ya kalau misalnya kita open portfolio baru orang lu ngomong gitu. Kalau misalnya sejago itu bisa 500%, 10% habis itu ya cobalah buka porto gitu. Gue bukan bilang lu bohong. Cuman gue bilang itu unproven aja. Gitu. Belum tentu benar. Bisa aja gue beli 100 emiten, ada 5 emiten yang naik 1000%, ya di screenshot yang itu, yang lainnya kayak gimana gitu kan. Dan makanya dengan kayak gini kan, it's as real as it gets gitu. Dan bahkan apa namanya, kita menjalankan itu dari awal. Bahkan gue tembak dia waktu podcast. Padahal gue udah kenal dia lumayan lama, cuman gue baru tahu dia ada service kayak ginian kan. Jadi buat gue seru, gue happy lah, gue happy kita bisa diskusi bersama. Ya lu udah kasih gue 200 juta juga, ya kan. Jadi apa namanya, soalnya kalau misalnya gue disuruh bayar dia nggak bisa. Jadi dengan gini dia yang bayar gue 200 juta. Oke, sekarang kita ngomongin emas bro. Gimana bro, kalau misalnya emas mungkin boleh kasih konteks gak? Itu mereka ngincer pendanaannya berapa gitu? Kemarin gue udah sempat bikin research juga, mungkin gue coba buka dulu ya. By the way, gue baru ngajak si Rifan tuh kemarin. Jadi gue kemarin ngechat si Rifan, habis itu bro besok lu ngapain gitu. Terus tiba-tiba dia bilang, oh besok gue ada acara ini acaranya apa namanya, acara gede lah gitu ya, acara diundang sama orang yang lumayan penting. Terus gue bilang, gue juga gitu. Ya udah bro, kita podcast besok. Dan ini kita ngomong jam 5 sore kemarin. jadi apa ya, tapi ya
dengan jati dirinya Rifan, kita udah disediakan deck dengan cantik. Walaupun gue bilang sama dia podcast jam 5 sore kemarin. Emang Leon H+1. Emang Leon paling gak tahu diri. Udah gak dibayar, bikin open challenge, kasih tugasnya jam 5 sore. Kemarin tim lu sampai jam berapa kerja? Sampai jam 10. Langsung itu bilang tim gue, besok gue podcast, tolong siapin sini. Oke. Kapan-kapan gue harus traktir tim lu deh kayaknya. Udah gak dibayar si Leon, kampret gitu kan. Oke bro, silakan. Oke. Kita start dari mana dulu ya? Mungkin kita start dari overview dulu kali ya. Siap. Nah, jadi mungkin seperti teman-teman tahu ya bahwa Merdeka Gold Resources atau kode sahamnya adalah emas ini kan bakal IPO. Nah, coba kita kenalan dulu deh dengan si emas ini gitu ya. Nah, jadi emas ini dia adalah anak usahanya MDKA. Jadi ini adalah Merdeka Group dan ini adalah IPO ketiga di grupnya mereka kalau gua nggak salah. After MDK itself, kemudian MBMA dan yang ketiga ini adalah emas gitu. Nah, bisnisnya ngapain sih? Nah, previously mereka itu sebenarnya adalah alat pertama jual alat berat. Nah, cuman per Juni 2025 mereka merubah ADART-nya itu menjadi pertambangan emas seperti itu. Nah, lokasinya di mana? Lokasi itu adalah di 130 meter dari kota Gorontalo seperti itu. Jadi di Sulawesi. Nah, kalau dilihat dari prospektusnya memang cukup menjanjikan dalam artian ini kalau misalkan kita lihat dari sumber daya mineralnya atau resourcesnya itu 292 juta ton biji yang mengandung 7 juta troy ounce emas. Nah, kadarnya itu adalah 0,75 gram per ton. Jadi cukup tinggi gitu kan. Dan bukan cukup lagi, tinggi banget sih sebenarnya gitu loh. Reserve-nya itu adalah 77,5 juta ton biji yang mengandung 1,9 juta troy ounce emas pada kadar 0,78 gram per ton gitu. Nah, jadi ini kalau kemarin gue coba compare gitu ya dengan proyek 7 Bukitnya MDKA, ya sama atau bahkan bisa lebih besar gitu loh. Nah, jadi kan yang proyeknya 7 Bukitnya MDKA ini kan udah mulai menipis ya. Kalau dilihat 2026 sampai 2029 tuh akan udah mulai menipis. Nah, jadi mereka mendorong si emas ini untuk IPO seperti itu dengan proyek di Gorontalo ini. Nah, kemudian supaya dapat bayangan seberapa besar sih, anggaplah misalkan nanti ada datanya gitu ya. Itu diperkirakan cadangannya itu akan cukup sampai dengan 2041. Jadi kalau sekarang 2025 ya berarti kurang lebih ya 16 tahun. Masih lama lah ya cadangannya gitu. Nah, kemudian puncak produksinya itu bukan di 2025, bukan di 2026, tapi di 2032. Nah, nanti ada story-nya tuh di belakang. Tapi intinya pada 2032 itu diperkirakan akan mencapai 500.000 troy ounce per tahunnya, bro. Nah, buat dapat gambaran 500.000 ini kecil atau gede, sekarang kalau yang di proyek 7 Bukitnya MDKA, more and less ya, itu kurang lebih 140 sampai 145.000. Berarti kalau misalkan ini nyampe di puncaknya 500.000 ya di 2032 ya berarti sekitar 3 kali lipat lah kurang lebih gitu. Nah, kemudian ya ini emiten ketiga milik grupnya Merdeka gitu ya. Lalu ya ini fact base-nya. Boleh ngomong secara duit dulu nggak? Kan dia kan 500.000 kan. Yes. Nah itu secara duit berapa tuh berarti itu? Secara duit, nah ini per kita podcast itu udah keluar ya harganya di 2.880 ya. Berarti itu kurang lebih di sekitar 45 triliunan kurang lebih kan kalau misalkan market cap-nya gitu. Market cap-nya 45 triliunan. Nah, kemudian dia akan lepas 10% ya atau 1,62 miliar lembar saham. Nah, terus estimasi nilai IPO-nya berarti sekitar 4,4 sampai 4,5 triliun. Nah, ini kalau misalkan kita lihat secara historical might be masuk ke dalam top 10 lah. Harusnya masih masuk ke dalam top 10 emiten dengan IPO terbesar di Bursa Efek Indonesia. Bahkan mungkin lebih gede daripada induk usahanya. Si MDK itu kalau gue nggak salah ingat 839 miliar something ya waktu IPO gitu di 2015. Nah, jadi lebih gede, bahkan even lebih gede dari CDIA kemarin. CDIA kemarin kan 2,7 ya kalau gue nggak salah ingat 2,7 triliun. Nah, ini sekitar 4,5 triliun. Jadi ya gede lah, jumbo lah.
Terus kemudian kalau dari segi underwriter-nya juga rame ya kali ini, dari awalnya 3 underwriter yang partisipasi, nah sekarang nambah jadi 7 underwriter. Nah ini yang sebenarnya mungkin jadi kenapa jadi rame gitu ya, karena satu nilai market cap-nya juga jumbo ya, 40 triliun lebih, kemudian dari segi jumlah pendanaannya juga jumbo, dan dari segi underwriter-nya juga banyak gitu loh, rame sampai 7 gitu, dan punya track record yang oke lah masing-masing. Ada nama-nama besar lah ya, kayak Trimega, Ipot, Sinarmas, dan lain sebagainya. Gitu. Lu kalau misalnya dengan style investing ya, lu perhatiin gak sih underwriter siapa? Pendukung, tapi bukan yang jadi utamanya. Kan beda aliran, mungkin beda sudut pandang kan. Tapi kalau gua lebih ke underwriter itu lebih ke pendukungnya. Tetap penting tapi mungkin bukan yang utama kalau menurut gua. Ya. Gitu. Cara lu ngeliat kayak gini gimana? Biasanya kan contoh ya, kalau misalnya underwriter itu 1 atau 2, kita kan lumayan gampang. Lumayan gampang, maksudnya contoh. Kalau misalnya kemarin kan awalnya kan 3 kan. Misalnya kayak Trimega, Sinarmas gitu misalnya kan. Kalau sekarang kan ada rame 7 kalau nggak salah kan. Nah, kan kalau misalnya cuma ada 1 atau 2, gampangnya itu kita tinggal lihat historical track record UE-nya. Underwriter kayak saham-saham yang underwriter itu adalah Trimega misalnya, performance historicalnya kayak gimana gitu kan. Nah, tapi kan kalau misalnya kayak gini ada 7, kan jadi mix nih. Ya kan? Oh, kalau misalnya contoh kalau misalnya Trimega kan CBDK, habis itu ADI, kita bisa lihat historical performance-nya kayak gimana gitu kan. Beggar berapa kali atau enggak ARA berapa kali, nanti habis itu dibandingkan dengan harga IPO original, sekarang mereka udah naik atau turun atau naik berapa persen gitu kan. Tapi kalau misalnya ada 7, gimana cara ngeliatnya? Siapa yang kita lihat kalau kayak gitu? Yang paling gedenya. Tetap yang paling gedenya, Bro. Kan ini pasti beda-beda lah ya, maksudnya penjatahannya segala macam. Nah, kalau yang 3 terbesar nih, ya kalau yang kita lihat dari prospektusnya adalah ya 3 tadi itu, Trimega, Ipot, dan Sinarmas gitu. Nah, makanya gue di sini gue juga tampilin nih dari 7 gue tampilin 3 doang gitu. Karena kan ya 3 ini yang paling pengaruh kan nantinya kan. Nah, ini kalau misalkan kayak Indo Premier, ya ada MDLA, MSTI, Mutu, CNMA, MBMA. Nah, dari 5 ini kalau gue nggak salah inget, kayaknya yang negatif itu cuma MDLA doang gitu. Nah, jadi 4 naik, 1 turun gitu kan. Trimega, JDIA, Pesat, Main, CBDK, ADI, yang nggak usah ditanya lah, 55 naik. Sinarmas juga sama, PMMP, Uang, EPAK, Tech, Cash, ya 55 juga naik gitu. Jadi kalau misalkan dilihat dari 7 ini, ya kita pilih yang terbesarnya siapa. Kalau gue lihat 3 yang terbesar, track record-nya bagus gitu. Ya, ini gue mau wakili pertanyaan teman-teman ya. Gue tahu mereka nanya apa, bro. Sebenarnya buat mereka sebenarnya nggak penting. Pertanyaan mereka adalah, Rifan bakal partisipasi nggak di emas? Aduh, kalau ditanya gitu sih, gue mungkin nggak bisa jawab secara gamblang ya, Pak. I mean kayak, ya gue takutnya kalau misalkan gue bilang beli, dibilang nanti pom-pom. Kalau misalkan gue bilang nggak beli, nanti dibilang nebar food gitu kan. Salah gitu, Bro. Gitu kan. Cuman ya gue mungkin akan secara implisit info ke misalkan ya ke lu lah, misalkan as a client advisory ya, contoh misalkan nih kalau misalkan gue beliin ke lu kayak CDIA kemarin lah ya, kayak CDIA kemarin ya, berarti ya oke, ngerti ya, jadi lu misalkan participate ya gue juga participate gitu kan gitu. Nah, jadi kayak apa ya, mungkin nggak yang ke publik yang gimana, tapi ya lebih ke selected aja sih ke client advisory gue, Bro, gitu. Supaya ini bukan, ini edukasi gitu ya. Cuman gue tetap mewakili dari mereka, bro. Gue putar. Seberapa besar resiko ngikut IPO di emas? Kok sama ya? Ini emang Leon kalau. Oh, ini gini. Yaudah. Gak langsung gini. Menurut lu, prediksi Rifan gitu ya, penjatahannya berapa persen? Ya, again sih sama aja gue nanti kayak pertanyaannya nih, gue tahu nih, gue udah makin kenal nih, gue udah makin nebak nih arah tanya Leon kemana. Cuma again balik lagi sih, gue mungkin nggak bisa apa ya secara gamblang jawab berapa persennya, Bro ya. Tapi ya mungkin kali ini gue izin skip. Ya, maaf ya teman-teman, gue udah berusaha ya. Jadi buat teman gue udah berusaha supaya kasih bocoran buat teman-teman. Cuman ya gue harus respect narsumnya lah gitu ya kan. Kalau misalnya mau tahu, kalau gitu harus ngikutin gue, masukin 1M ya. 1M kan minimum kan. 1M sebenarnya udah naik sih, Bro. Oh, lu udah nggak accept 1M lagi? Gue udah nggak accept yang 1M gitu. Jadi kenapa emangnya? Pertama karena gue pengen menjaga kualitas over quantity, Bro, gitu. Jadi gue pengen yang gue komit untuk gue terima, untuk gue advise
advice portfolionya, yaitu emang yang gue mampu handle gitu kan. Kita kan pasti punya capacity, punya in terms of technology, resources segala macem kan. Nah, gue pengen tuh quality lebih over quantity ya kan. Jadi bukan yang semua gue terima, enggak. Bahkan kemarin ada yang ya gue mohon maaf banget ya kali ini belum bisa gitu kan. Nah jadi gue sekarang memang untuk AUM minimumnya itu adalah di 2 miliar seperti itu. Tujuannya sebenarnya ya satu ya lebih cuan buat si kliennya juga ya kan. Contoh lah misalkan kayak 1M kalau misalkan kayak tadi lu 20%. Lu kenapa nggak suruh gue 2M dari kemarin? Kan gue dapat 20% dari 2M. Kan lumayan ya kalau 2M 400 juta ya. Iya. 2 kali lipat. Ya jadi satu itu gue quality over quantity. Jadi ya buat kebaikan dari si kliennya juga ya kan. Terus yang kedua adalah yaitu supaya gue tahu di mana gue punya limitation dan gue punya resources ya kan. Nah makanya kenapa kemarin gue memutuskan untuk naik ke 2M. Iya. Cuman ini sekali lagi nih kita gue harus remind juga historical performance itu bukan berarti kedepannya akan kayak gitu ya. Soalnya waktu pertama kali gue engage sama dia pun juga itu presentasinya semuanya di publik ya. Soalnya gue nembaknya dia pun juga waktu podcast kayak gini gitu. Jadi kan yang lu ngomong kan kalau misalnya 15-20% per tahun kan kira-kira kan. Ya, jadi atas itu gue anggap bonus lah sebenarnya. Ya, jadi manage expectation lah ya. Iya manage expectation. Gue juga udah appreciate lah. Sekali lagi sebenarnya kan ini kan duit yang gue kelola itu adalah duit yang gue udah nggak mau kelola sendiri gitu. Yang biasanya itu sebelumnya mungkin dari reksadana atau gue masukin ke FR segala macam ya, daripada gue masukin ke situ ya udahlah lu kelola aja lah gitu. Dan gue bisa terima resikonya. Gue bisa terima resiko kalau misalnya ini drawdown 15% ya udah paling refund dikasih unjuk minus 15%. Jadi kalau next podcast ternyata tiba-tiba negatif, wah rame nih. Iya rame, gak apa-apa. Dan kita kan bakal kasih unjuk naik turun untuk pelajaran bersama. Soalnya gue juga nggak ngelihat ini sebagai short term kan, gue juga ngelihat ini buat long run-nya ya kan. Gue juga nggak bakal pakai duitnya lah, ya kan mau nanti sampai lu, makanya gue bilang lu pakai aja duitnya, pakai aja. nanti gue juga nggak bakal pakai. Enak nih kalau dikasih kode. Tapi lu bakal bedain ya biasanya kalau misalnya orang yang masukin 2, 5, 10 gitu ada perbedaan dari segi harga gitu-gitu. Kalau dari segi fee-nya ada. Jadi ini gue open ke publik aja atau nggak apa-apa ya? Terserah lu. Lu mau ngomong public terserah lu mau ini sebenarnya ya public information juga sih, ada di website juga. Jadi memang kalau misalkan yang 2 sampai di bawah 5M, jadi 2 miliar sampai di bawah 5 miliar itu kan public rate-nya itu adalah advisory fee 2%, terus plus ada performance fee-nya kan, yang kinerja portfolio dikurangi hurdle rate dikali 30% itu. Nah, cuman kalau misalkan AUM-nya itu 5M sampai dengan di bawah 10M, itu ada special rate-nya lah. Itu 1,5%. Jadi bukan 2% tapi 1,5%. Kemudian kalau AUM-nya di atas 10 BO itu di 1%. Ya. Gitu. Mungkin teman-teman tadi nggak ngikutin bro, lu bahasanya terlalu ini bro, terlalu tinggi bro. Nih gue menerjemahkan ke manusia biasa gitu. Jadi maksud dia gini, hurdle rate itu artinya di bawah 10% kan yang nggak dapat kan? Ya di bawah 10% nggak dapat. Itu kayak gini, jadi kayak semacam profit sharing lah. Jadi kalau misalnya dia di bawah 10%, dia tuh nggak dapat profit sharingnya. Tapi kalau misalnya di atas 10%, baru dia dapat profit sharingnya gitu. Jadinya 30, kalau nggak salah 30 ya? 30%, 70 gitu. Jadi kalau misalnya di bawah 10%, dia nggak dapat 30%. Jadi 10% itu adalah punya customer. Tapi kalau misalnya lu 20%, berarti 10%-nya itu yang nggak dipegang. Lalu the next 10% yang di atas hurdle rate-nya itu 10% itu baru 30-70. Ya, lu harusnya rekrut gue sebagai marketing lu bro. Jadi PR gak jadi PR. Oke. Kalau misalnya kita balik lagi ke MDKA ya bro ya. Ini kalau misalnya emas itu punya siapa gitu. Lalu kalau misalnya tadi MDKA itu punya siapa lagi? Jadi sebenarnya kalau kita bicara secara ininya ya kepemilikan ya. Ini mungkin ada slide-nya sebentar. Ini ya. Jadi emas ini secara kepemilikan majority itu adalah 62,7% itu adalah miliknya MDKA ya, Merdeka Copper Gold Tbk. Nah kemudian, yang menariknya adalah di luar 62,7% ini itu ada nama-nama yang high profile lah, gue bisa bilang.
ya mungkin ada nama-nama kayak Winato Kartono, kemudian Hardi Wijaya Leong, ya kemudian ada Santoso Kartono, kemudian ada Sakti Wahyu Trenggono, Menteri, ya kan, kemudian ada Edi Permadi dan ya Pak Boy Thohir gitu. Dan sementara masyarakatnya nanti kan akan jadi 10% seperti itu. Nah, jadi kalau ditanya emas itu punya siapa, ya berarti punyanya adalah MDKA. Nah, MDKA punya siapa? Ya mungkin teman-teman juga udah ada yang tahu jawabannya adalah part of Saratoga Group juga gitu. Jadi kurang lebih seperti itu secara hierarkinya. Iya, iya. Lu boleh share nggak kayak pergerakan harga MDKA? MDKA? Ya. Oke, bentar. Oh sorry, ini mungkin gue jelasin dikit kali ya, boleh, high profile siap, tadi siap. ya. Jadi kalau kita lihat nama-nama tadi kan nama-nama yang high profile lah ya. Misalkan kayak Winato Kartono tuh punya 9,29%. Ya dia mungkin teman-teman juga udah ada yang tahu juga ya. Beliau adalah pengawas komite investasi di PAM, PT Provident Investasi bersama TBK. Jadi Provident Group lah ya kita bilang. Terus kemudian juga komisaris Goto, kemudian juga komisaris utama MBMA, terus kemudian ada Hardi Wijaya Leong ya, di sini kita bisa lihat ya, Provident juga, terus kemudian Wadirut di Tebik ya, kemudian direktur juga di MDKA. 3,98% Hardi Wijaya Leong. Kemudian ada Pak Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia 0,54%. Kemudian ada Pak Edi Permadi, ya Direktur Utama PSAB. Kemudian Komisaris PT Val Indonesia Inco. Kemudian ada ya Pak Boy Thohir lah ya, teman-teman pasti udah tahu semua gitu. Jadi ini kurang lebih profiling orang-orang di belakang Mas ini. Ya, gue berterima kasih juga sama PSAB dan gue berterima kasih sama Adaro dan Adi ya. Gue con di situ. Con di situ juga tuh ya. PSAB itu by the way emas-emas juga ya. Iya. PSAB maksudnya kalau misalnya lu lihat fundamentalnya itu ya. Ya. Nah itu juga sebenarnya kalau lo earlier, gue might be akan taruh di situ. Oh. Karena yang tahun lalu itu cuannya dari PSAB. Base Januari. Base tahun sebelumnya lagi. Oh, base tahun sebelumnya. Yang 2024. Nah, jadi Ya. PSAB naik, terus yang Januari, Februari dapat rezeki di Arci. Nah, kalau yang sekarang ya apa namanya? Ya yang tadi misalkan kayak SMA gitu. Harusnya kita kenalan dari tahun lalu. Oke, nah kemudian mungkin kalau MDKA-nya dulu itu ya ini ya secara kepemilikan ya Saratoga pegang 19,47%, kemudian masyarakat itu lumayan besar ya 50,43%, kemudian ada ya nama Pak Boy Thohir juga dan teman-teman bisa lihat di sini ya susunan kepemilikan sahamnya dan mereka tuh IPO Juni 2015 seperti itu. Menarik ya ini masyarakatnya saat basah ya, sih. Gede kan? Basah. Ya kan 50% 50% gitu kan. lebih, 50%. Kayaknya ya kan kita tahu ya pergerakan saham belakangan ini didukung oleh siapa gitu kan, dan rata-rata kan pemegang sahamnya berapa persen teman-teman juga tahu gitu kan. Semuanya kan kayak 10% gitu kan. Walaupun sebenarnya ternyata dalam 10% itu juga banyak nomini, banyak fixed allocation, FA gitu kan. Nah, makanya menarik sih trennya gitu ya. Kebetulan kalau misalnya kita lihat fotonya Konglo pergi ke IKN, foto juga bareng gitu kan. Ya kan, grupnya itu pada foto bareng, kungfu-nya itu mungkin share gitu kan. Apalagi DSSA kemarin cuannya luar biasa, grupnya Sinarmas. Jadi menarik sih. Bukan berarti gue beli ya. Bukan berarti gue beli dan kalian nggak perlu beli juga gitu. Cuman ini maksudnya yang gue lihat tuh trennya menarik gitu. Bahwa kemarin emang fase apa namanya sebuah tren bahwa IPO itu cuma 10% itu relatif baru, relatif gitu. Iya, benar. Ya, ini menariknya ya MDKA sebenarnya relatively Mount Everest juga sih bro. Kenapa lo nggak ada MDKA? Beda. Nah ini kalau lo lihat ya, misalkan MDKA ini kan gue coba share MDKA historical stock price ya. Jadi kan 2015 di IPO tuh harga 424 ya. Kemudian kan ya harga sahamnya naik sampai 5.400 ya. Berarti kan 10 sampai 12 kali lipat ya kan. Nah cuman memang kalau dari 2022 sampai 2025 ya harga sahamnya udah setengahnya lah, dari 5.300-an ke sekarang 2.500-an, bahkan kemarin sempat ke 1.000-an seperti itu. Nah, kenapa nggak masuk? Ya balik lagi karena kalau lo lihat secara bottom line-nya ya dia masih negatif sampai sekarang gitu. Nah, jadi kenapa harga MDKA ini drop dari 5.400 ke 2.500? Ya simply karena kita lihat ya secara dia punya kinerja since 2022 kuartal 3 itu negatif loh.
Gitu. Nah, 2022 pertengahan semester 2 sampai 2025 ini masih negatif gitu. Nah, kalau ditanya kenapa penyebabnya, ya penyebabnya satu ya kalau kita lihat kan sebenarnya secara dia punya segmen ya. Dia kan ada 3 segmen nih, Bu. Ada nikel, ada copper ya, sama ada emas. Nah, emasnya ini yang dia beri nama proyek 7 Bukit. Ya kan. Nah, 7 Bukit yang tadi kita cerita tuh, 7 Bukit ini mungkin akan mulai menipis di 2026 sampai 2029. Nah, tapi kalau secara kinerja MDKA 82% itu dipegang oleh 82% itu adalah segmen nikel. Nah, problemnya adalah ya harga nikel sekarang lagi turun, oversupply juga. Nah, sekarang tuh di $15.000. Ya, jadi jauh dibandingkan dengan tahun sebelumnya kan sempat di atas 20.000 ya kan. Nah, jadi secara harga turun, ditambah lagi dia juga banyak penjualan ke pihak berelasi. Jadi kalau lo lihat di sini nih ada kayak elimination. Nah, elimination itu artinya dia ada penjualan ke pihak berelasi. Kemudian dia punya COGS, dia punya beban dan lain-lain, itu juga naik gitu. Itulah kemudian yang membuat kenapa si MDKA ini kinerjanya turun ya, negatif, dan ya mungkin ini ada nyambungnya juga kenapa mereka memilih untuk strategi meng-IPO-kan si emas ini, Bro. Kenapa emangnya? Kalau gue lihat satu ya, secara kinerja ya mereka lagi nggak gitu bagus sebenarnya as a company ya. Meskipun di 2015 sampai 2022 cuannya luar biasa besar, tapi ya 3 tahun terakhir negatif tadi kan gitu. Terus ya dia agak kesulitan lah untuk bisa membiayai proyeknya si yang di Gorontalo tadi gitu loh. Nah, makanya kenapa mereka kalau gue lihat nih mereka memilih opsi untuk meng-IPO-kan si emas tadi gitu loh. Ya. Jadi dia akan mengganti ya gue nggak tahu ya apakah mungkin akan menggantikan proyek di 7 Bukit tadi. Proyek 7 Bukit ini kan di Banyuwangi kan, Jawa Timur. Nah, akan digantikan dengan si emas ini yang di Gorontalo gitu. Ya. Jadi ada nyambungnya sih kalau gue lihat tuh. Iya. Gitu. Kira-kira ya thought prosesnya apa? Kenapa mereka butuh IPO-in ini? Kenapa nggak mereka ya udah kayak kan sebagai anak perusahaan MDKA business as usual aja, nggak usah di IPO-in? Bedanya apa sih? Bedanya adalah duitnya duit siapa, Bu? Itu doang. Ya kalau misalkan membiayai sendiri bisa nggak? Ya mungkin secara balance sheet masih bisa. Cuman kan duit sendiri, ya kan? Sementara kalau IPO ya duit masyarakat, ya kan? Yang participate gitu. Nah, bedanya di mana? Ya bedanya di cost of fund-nya. Yang satu adalah ya duit internal, duit sendiri. Ya kemudian kalau IPO adalah ya duit Ya duit masyarakat lah yang participate di IPO-nya gitu. Ya, yang curious itu ini sih, yang kita nggak tahu ya, soalnya ini kan ya yang tahu cuman petinggi doang lah. Kayak dari 10% itu berapa actually yang mereka keep sendiri buat nomini ya kan, atau enggak yang mereka kasih fixed allocation ada berapa. Soalnya bisa jadi sebenarnya duitnya masuk, duit mereka juga. Ya tergantung ya, kita again sekali lagi ini nggak ada yang tahu. Kayak kalau misalnya diambil sama siapa Sinarmas gitu misalnya, gede gitu, ya sebenarnya duitnya duit Sinarmas juga. Sebenarnya. Ya. Tapi kayak ya makanya menariknya kayak gini, kayak tadi kan sahamnya kan mirip kayak BPT, naik turun gitu kan, naik abis itu turun bisa naik lagi gitu kan. Cuman naik laginya ini alasannya berbeda. Betul. Kenapa menurut lu MDKA bisa naik lagi dengan dia punya performance P&L seperti itu? Masih negatif. Iya, masih negatif. Belum ada. Ya nggak tahu deh apakah mereka ada ekspektasi bahwa nantinya emasnya bakal kayak gimana ya. What do you think? Gitu? Kenapa udah mulai recover dari segi sahamnya? Satu mungkin ya karena ISG-nya juga naik ya otomatis juga akan pengaruh ke misalkan MDKA. Dua, sebenarnya IPO emas ini juga akan membawa benefit juga ke MDKA-nya, Bro. Nah tadi, jadi kalau misalkan nanti kita bicara, gue ada slide-nya sih yang pemanfaatan dana IPO-nya, mungkin gue geser ke sana dulu. Iya, soalnya untuk bayar hutang gitu. Nah, itu dia. Nah, ini. Jadi kalau misalkan nih, anggaplah misalkan 4,5 T ya di harga 2.800-an itu, ya kan? Nah, itu kalau misalkan dilihat ya, ini gue masih pakai asumsi di 3020 ya. Jadi kalau misalkan dia dapat 4,9 T, 88,6%-nya itu adalah untuk bayar hutangnya si MDKA, ya kan? Kemudian ya sisanya 6,6% adalah ke anak usaha PBT berupa modal, dan 6,6% lagi adalah untuk pinjaman kepada anak usaha yaitu PETS. Nah,
apa untungnya buat MDKA? Tadi satu, kalau dari sisi pembiayaan ya mereka nggak perlu pakai biaya pribadi, ya kan pakai uang masyarakat lah yang partisipasi di IPO, ya kan. Nah, untungnya buat MDKA apa? Ya ini, ada 88% yang dimana akan dipakai untuk bayar utang ke MDKA gitu loh. Jadi mereka punya balance sheet itu akan lebih prudent lah gitu, ya kan. Dan dari segi equity-nya otomatis akan naik kalau misalkan ada pembayaran piutang seperti itu. Jadi ada side effect-nya juga tuh ke MDKA. Nah, MDKA-nya naik, otomatis value-nya si Saratoga juga ikut naik. Jadi ini kayak multiplier effect gitu, Bro. Gitu, emasnya misalkan naik, ya nanti MDKA-nya naik, ya MDKA naik, si Saratoga juga naik gitu. Ya, biasanya kan ya, jadi ya pembayaran buat utangnya bisa lebih kecil, mereka interest expense-nya bisa berkurang gitu mungkin. Ya. Tapi gue menarik juga sih, gue lihat misalkan kayak ini kalau kita agak sedikit teknis, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi gue lihat gini, misalkan kalau gue ada bikin, nah ini Bro, ya jadi dia punya si emasnya, ini kita ngomong mungkin emas ya. Emas itu liabilitasnya adalah 4,59 T di prospektusnya nih. Ekuitas emas before IPO itu adalah 4,32 T, ya kan? Nah, ini kemarin gue pakai asumsi harga bawah dan asumsi harga atas. Nah, kalau misalkan after IPO ekuitasnya kalau misalkan harga IPO di 1.800, equity-nya itu akan naik sekitar 2,91 T jadi 7,2 T. Kalau dapat harga 3020, ya ekuitasnya itu akan jadi 9,2 T, ya kan? Nah, kalau misalkan yang tadinya nih emas ini debt to equity ratio atau perbandingan antara liabilitas dan ekuitasnya itu adalah 1,1 kali, jadi lebih besar utangnya dibanding ekuitasnya, after IPO itu jadi kecil, Bro. Gitu. Jadi cuman kalau di harga bawah kemarin 1.800 itu di 0,63 debt to equity ratio-nya. Kalau misalkan harga atas 0,49. Nah, karena harga terbentuk itu adalah di 2.880, kita asumsi misalkan 10% di bawah harga teratas, ya berarti kurang lebih sekitar 0,5-an lah kurang lebih gitu. Jadi ya dari segi emasnya juga lebih ringan, ya kan, dari sisi MDKA-nya juga sama, lebih kebantu juga gitu. Ya. Lu boleh sharing ini gak sih kayak bisnisnya emas? Tadi kan lu udah kasih tahu tuh dia punya potensial stoknya berapa, di waktu peaknya itu berapa. Intinya mereka ini adalah bisnis ini kan, bisnis mereka punya cost itu adalah untuk tambangnya, itu mereka punya cost, dan mereka punya penghasilan adalah penjualan emas tersebut, gitu kan ya. Betul. Nah itu, dan apakah sekarang mereka udah operasional, mereka punya P&L sekarang seperti apa emas ini? Oke, jadi memang kalau kita bicara IPO emas ini unik, Bro. Kalau misalkan kita bicara IPO pada umumnya kan pasti kita lihat historicalnya dia. Nah, the problem is emas ini dengan lini bisnis yang baru itu belum mendapatkan revenue, Bro. Udah kayak startup ini. Kayak startup tapi tanpa teknologi. Teknologi tahu eskavator. Benar. Nah, jadi apa yang tertera di slide ini, apa yang tertera di prospektusnya dia, itu nggak bisa dijadikan pegangan. Jadi memang kalau kita bicara sebelumnya kan namanya kan adalah Pani Bersama Jaya, ya kan? Pama. Nah, itu juga sebenarnya ada jokesnya juga. Wah, kalau misalkan nanti Pama, orang taunya ini bisnis ini alat berat, ya kan, atau bisnis school, karena kan Pama Persada orang ininya kan. Terus makanya kenapa juga akhirnya pilih nama Merdeka Gold Resources ya supaya orang lebih jelas aja. Atau mereka pikir Pani, Bro. Oh iya. Anak perusahaannya PIK 2. Bener, bisa jadi, ya kan? Iya. Gitu. Padahal kalau bisa diasosiasikan dengan PIK 2, siapa tahu bisa ngikut harganya Pani. Iya. Benar. Nah, terus kalau misalnya kayak gini, Bro. Iya. Gimana caranya orang bisa memberikan valuasi yang fair? Nah, ini pertanyaan menarik nih, gue suka nih. Oke, jadi mungkin sebelum sana gue coba jelasin dikit ya. Silahkan. Jadi ini kalau misalkan yang teman-teman lihat slide di sini, ya gue mungkin bisa bilang, ya ini nggak bisa dijadikan acuan lah ya. Jadi yang dia rugi di 2022, 2023, 2024, termasuk di Q1 2025, ya itu nggak bisa dijadikan acuan gitu. Kenapa? Karena bisnisnya ada beda gitu kan. Sebelumnya adalah penyewaan alat berat, ya sekarang akan berganti ke tambang emas seperti itu. Ya, Nah, valuasinya gimana? Ya valuasi jelas kalau misalkan dari segi PI nggak bisa. Ya dia rugi, minus gitu kan. Bisa, tapi mungkin kita bisa
margin of error-nya tinggi, Bro. I mean gini, misalkan nih, dia bilang dia akan produksi 500.000 ounce, ya kan, di 2023 secara staging. Anggaplah sekarang 100 ribuan akan naik, jadi 500.000. Sebenarnya kita bisa hitung nih, oke, dengan dia produksi sekian, ya, dengan asumsi harga emas sekian, itu berapa top line-nya? Terus kemudian misalkan kita cari aja comparables-nya ya PSHB misalkan tadi atau mungkin Archie mungkin ya gitu kan yang mirip-mirip berapa misalkan NPM-nya dia atau OPM-nya dia berapa. Nah, itu kan dapat tuh angkanya. Cuman kan again nih bisa jadi karena lokasinya beda ya kan, kemudian bisnis prosesnya juga mungkin akan berbeda. Dia pakai teknologi yang carbon inlik gitu ya, hiplik, carbon inlik nanti. Nah, itu kan juga pasti beda tuh ya kan. Nah, jadi kita pasti margin of error-nya tinggi gitu. Benar. Jadi discounted cash flow dari depan proyeksi lah. Jadi sebenarnya kalau gue bilang kita kalau misalkan teman-teman partisipasi di emas ini adalah membeli ekspektasi gitu loh. Jadi ini memang unik. Jadi kalau misalkan yang IPO sebelumnya kita bisa lihat dari track record-nya, ya ini menurut gue nggak bisa. Kita beli masa depan. Kita beli mungkin ya nama-nama orang di belakangnya tadi. Nah, coba kasih tunjuk yang nama-namanya. Nama-namanya tadi ya, nama-namanya. Nah, ini yang lu beli di sini ya. Percaya nggak sama mereka gitu kan? Soalnya di sini cuman masalah kepercayaan, belum ada track record kan. Soalnya kan sekarang masih in development. Ya kan proyeknya kan. Belum ada P&L-nya gitu. Jadi ya lu ngeliat muka-muka ini. Mereka memang kalau di prospektusnya ya kasih tahu ya, misalkan kayak tadi tuh punya sekian juta ton segala macam. Cuman kan ya kita percaya ya kan, proven atau enggaknya kan ya kita nggak tahu lah ya gitu loh. Bro, tadi lu kan sempat jelasin mengenai Pani bersama Jaya, Pama ya, sama Mas ya. Mungkin teman-teman belum dapat konteksnya tuh. Emang apa sih perbedaannya, kayak kira-kira kenapa mereka mengubah dari sebelumnya dari Pama ke emas gitu? Selain dari itu ya namanya Pani gitu ya, supaya orang itu emang sebelumnya Pama itu apa gitu? Ya, jadi Pani bersama Jaya atau Pama gitu ya sebutannya itu sebelumnya adalah perusahaan, gampangnya adalah penjualan alat berat, eskavator dan lain sebagainya. Jadi mungkin mirip-mirip kayak UNTR, mirip-mirip kayak Hexa, ya kan. Nah, sebelumnya itu gitu. Nah, kemudian kenapa mengubah ke emas? Ya, satu karena lini bisnisnya juga berubah, ADART-nya juga berubah, ya kan. Jadi mungkin kalau gue lihatnya adalah ini untuk create new identity dan supaya ya message-nya clear gitu bahwa ini adalah nanti bukan lagi perusahaan penjualan alat berat, tapi adalah penjualan tambang emas gitu. Nah, jadi that's why kenapa mereka mengganti nama dan juga identitinya seperti itu. Lu kalau misalnya kayak gini ya, kayak lu kan apalagi fundamental driven banget kan. Kayak apakah lu actually, tadi kan kita udah bahas gitu, ini cara ngitungnya kayak gimana, secara valuasi gitu kan, masih minus gitu kan, pair nggak mungkin bisa pakai. Apakah lu actually go through the effort of making future cash flows berdasarkan proyeksi harga emas berapa gitu-gitu? Lu lakukan itu nggak sih? Atau lu yaudahlah lihat ini aja gitu. Ya kan, lihat ini orang-orang ganteng-ganteng dan kita punya duit tergantung dari mereka kayak gimana gitu kan. Iya. Gue kemarin ada minta tim gue untuk melakukan itu. Cuman kayaknya gue nggak bawa datanya ke sini deh. Tapi ada. Oh, lu lakukan itu? Gue lakukan itu. Oh, lu ngitungin discounted cash flow dari ini kayak gimana? Betul. Tapi balik lagi ya, menurut gue karena keterbatasan informasi might be margin of error-nya akan tinggi, dan gue takutnya kalau misalkan gue show pun nanti akan misleading gitu. Jadi itu kayak gue banyak asumsinya soalnya. Iya, banyak asumsinya. Jadi itu kayak buat kita internal pribadi aja, dan kalau misalkan emang ada klien yang minta ya kita kasih, tapi tetap kita kayak notes gitu bahwa ini mungkin margin of error-nya akan tinggi gitu. Iya. Tapi kalau misalnya lihat dari segi kompetitornya, kayak lu ngebandingin kayak gimana? Apakah lu ngebandingin dengan stok emas yang ada di di site tersebut atau kayak gimana? Dan siapa kayak mungkin closest competitorsnya kalau misalnya teman-teman pengen bandingin gitu? Oke. Nah, pertama pastinya adalah yang kita udah punya clue itu kan adalah produksi, ya kan? Jadi produksi misalkan nih kayak sekarang mungkin dengan dengan teknologi hiplik misalkan. Itu kan kalau kita baca di prospektusnya itu kurang lebih sekitar 114.000 ton ya kalau nggak salah. Benar, sekitar segituan, 114.000 ton. Kemudian kita bikin model sampai ke 500.000 di 2032 ya kan. Nah, kemudian abis itu kita estimasi harga emas berapa. Nah, ini kita pakai kemarin tuh konservatif aja gitu loh. Jadi artinya
ada tahun-tahun di mana harga emasnya turun, terus kemudian nanti di 2030 ke atas harga emasnya naik lagi. Terus kemudian habis itu kemarin kita pakai kayak ya COGS-nya berapa, itu kita lihat industri aja berapa, ya kan. Dapat tuh laba kotornya berapa, kemudian operating profit-nya juga kita ambil average industry, OPM operating profit margin-nya berapa sampai ke level net profit margin-nya berapa. Meskipun again ya itu mungkin akan margin of error-nya lumayan cukup tinggi gitu kan karena keterbatasan informasi. Nah, cuman kalau memang based on ini balik lagi ya dengan asumsi memang di 2032 itu bisa 500.000 ton dan itu mungkin akan 3 kali lipat dari yang sekarang. Secara valuasi sebenarnya atraktif. Tapi balik lagi, ini berarti kita bicara kita beli masa depan nih. Kita nggak bicara kita terjadi 2025, even di 2026, 2027, tapi kita bicara ini valuasi 2030 atau 2032 gitu loh. Nah, jadi kan ya mungkin nggak semua di sini willing to wait, nggak semua di sini ready to wait sampai dengan 7 tahun ke depan, ya kan? Gitu. Nah, jadi kurang lebih sih itu start prosesnya, Bro. Ya. Gitu. Lu kalau misalnya kayak IPO kayak gini ya, apakah lu mempertimbangkan market rumor? Misalnya kan kalau misalnya dari gue denger ada yang mau dibagi ke siapa, fiscal allocation ke siapa gitu. Nah, apakah itu sesuatu yang lo consider untuk lu tuh pengen masuk ke sini atau enggak gitu? Oke. Kalau gue biasanya bagi ada alasan fundamentalnya, ada alasan non fundamentalnya. Kalau alasan fundamentalnya, contoh ya misalkan kayak kinerja dia sekarang gimana, balance sheet-nya segala gimana, biasalah ya secara rasio-rasio itu. Kemudian penggunaan dana IPO-nya seperti apa, ya kan? Nah kalau misalkan, makanya tadi gue bilang IPO emas ini unik gitu. Kita nggak bisa lihat dari fundamentalnya karena ya dia masih rugi, pendaftarannya belum ada. Terus juga kalau dilihat dari penggunaan dana IPO-nya 80 sekian persen adalah untuk bayar utang. Itu kan sebenarnya kalau dari segi fundamental ya red flag lah ya. Nah tapi memang kita nggak bisa pungkiri non fundamentalnya seperti apa. Contoh misalkan kayak tadi underwriter-nya siapa, track record-nya sebelumnya apa, terus kemudian misalkan kayak dia bagi ke siapa, kering atau basahnya, something like that lah. Terus kemudian misalkan kayak sekarang harga terbentuk kan mungkin kita udah bisa punya estimasi nih, oh berarti kalau misalkan di historical begitu terbentuk harga sekian, gue akan dapat sekian persen, ya kan? Ada kesana, cuman ya gue balik lagi mungkin gue bilang itu kayak supporting-nya lah gitu. Ya. Mungkin gue juga pengen tanya ini sih bro, gue pengen double down on yang tadi tuh bahwa penggunaan dananya ini adalah untuk bayar utang, ya kan? Apakah lu kalau misalnya kita di di komunitas ya kan, di beberapa teman-teman, gue denger lah beberapa orang itu bilang oh ini jelek gitu, soalnya untuk bayar utang gitu kan, bukan untuk expansion atau bukan untuk apapun gitu. Apa pandangan lu tentang itu? Kalau IPO-nya bukan buat kalau IPO-nya buat untuk bayar utang. Oke. Mayoritas. Ya? Jadi my opinion ya tentang Pak Purbaya ya. 1 unik, 2 cowboy. Tapi kita butuh yang seperti itu buat perbankan. Kalau dia bisa menyalurkan, ini ada tambahan bumbu dapurnya gitu. Nah ini pertanyaannya adalah good or bad buat bank, pasti kan gitu kan. Nah buat mereka ujung-ujungnya jadi beli nggak nih? Beli nggak nih BMRI? Sama lah berarti kalau misalkan kayak sekarang 2025 ke 2032, 7 years, 12x. Ya. Kalau lu percaya dengan proyeknya dan kalau misalnya asumsi lu bisa exit di pucuk.